Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Data Ekonomi Makro. Ekonomi secara keseluruhan adalah kumpulan dari banyak rumah tangga dan banyak perusahaan yang berinteraksi di banyak pasar. Ekonomi mikro dan ekonomi makro sangat terkait erat. Alat dasar penawaran dan permintaan misalnya pusat analisis ekonomi makro seperti halnya analisis ekonomi mikro. Namun mempelajari ekonomi secara keseluruhan menimbulkan beberapa tantangan baru yang menarik. Dalam pembahasan kali ini kita membahas beberapa data yang digunakan para ekonom dan pembuat kebijakan untuk memantau kinerja ekonomi secara keseluruhan. Data ini mencerminkan perubahan ekonomi yang coba dijelaskan oleh ekonomi makro, para ekonomnya. Bab ini membahas produk domestik bruto yang mengukur total pendapatan suatu negara. PDB adalah statistik ekonomi yang paling dipantau karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik dari kesejahteraan ekonomi masyarakat. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 2 ini adalah agar mahasiswa dapat memahami cara mengukur pendapatan suatu negara dan perhitungan biaya hidup. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain, pertama penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic penerbit Cengage Learning, kedua penulis Kunawangsi dengan judul Ekonomi Makro sebuah pengantar penerbit LPFE Trisakti, ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat adalah penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentasi dari 4 kategori tersebut dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Pengukuran produk domestik bruto menghasilkan dua hal, yaitu 1. Total pendapatan setiap orang dalam perekonomian, dan 2. Total pengeluaran untuk keluaran output barang dan jasa ekonomi. PDB dapat melakukan dua hal untuk mengukur pendapatan total dan total pengeluaran karena kedua hal ini sama. Dalam ekonomi makro yang membahas mekanisme alokasi sumber daya secara keseluruhan atau agregat, maka pendapatan negara harus sama dengan pengeluaran negara. Mengapa ini benar? Dikarenakan pendapatan ekonomi sama dengan pengeluarannya, karena setiap transaksi memiliki dua pihak, pembeli dan penjual. Setiap dolar pengeluaran oleh beberapa pembeli adalah dolar pendapatan untuk beberapa penjual. Misalkan, Karen membayar Doni sebesar 100.000 untuk membersihkan halamannya. Dalam hal ini, Doni adalah penjual jasa dan Karen adalah pembeli. Doni menghasilkan 100.000 dan Karen menghabiskan 100.000. Dengan demikian, transaksi memberikan kontribusi yang sama bagi pendapatan ekonomi dan pengeluarannya. PDB apakah diukur sebagai pendapatan total atau total pengeluaran? Naik sebesar 100.000. Komponen-komponen PDB, di sini para ekonomi mempelajari komponen PDB untuk memahami bagaimana ekonomi menggunakan sumber dayanya yang langka. Untuk melakukan ini, PDB dinyatakan sebagai Y dibagi menjadi 4 komponen, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX, di mana C adalah konsumsi, ini menggambarkan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa dengan pengecualian pembelian perumahan baru. I, investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan di masa depan untuk menghasilkan lebih banyak lagi barang dan jasa. Ketiga, G atau pembelanjaan pemerintah, ini termasuk pengeluaran untuk barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian atau federal. Jadi ini termasuk juga gaji pekerja pemerintah serta pengeluaran untuk pekerjaan umum. Dan yang keempat adalah ekspor bersih atau NX, ekspor neto, sama dengan pembelian barang-barang dalam negeri, ekspor asing dikurangi dengan pembelian barang-barang asing atau impor ke dalam negeri.
PDB mengukur total pengeluaran untuk barang dan jasa di semua pasar dalam perekonomian. Jika total pengeluaran naik dari satu tahun ke tahun berikutnya, setidaknya satu dari dua hal pasti benar, yaitu yang pertama, perekonomian menghasilkan keluaran output barang dan jasa yang lebih besar, atau barang dan jasa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perhitungan PDB, ada dua tipe perhitungan PDB, yaitu PDB nominal dan PDB real. PDB nominal menunjukkan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga saat ini. Sedangkan PDB real menunjukkan bagaimana produksi barang dan jasa secara keseluruhan berubah dari waktu ke waktu dengan cara menentukan tahun dasar sebagai patokan tingkat harga perbandingan. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh kasus dalam tabel ini. Di sini kita bisa lihat ada dua komoditas, yaitu pakaian dan jas. Di tabel ini kita lihat ada dua komoditas, yaitu pakaian dan jas, yang dilihat dalam perkembangannya selama 3 tahun, yaitu 2016, 2017, dan tahun 2018. Di sini ada harga pakaian dan kuantitas pakaian, dan harga jas dan kuantitas jas. Bagaimana kita menghitung PDB nominal? Kita tinggal mengkalikan harga komoditas pertama dengan kuantitas komoditas yang pertama, begitu juga dengan harga komoditas kedua dan dengan jumlah komoditas yang kedua. Jadi harga pakaian dikalikan dengan kuantitas pakaian, harga jas dikalikan dengan kuantitas jas. Kemudian di total dapatlah PDB nominal pada saat itu, ya. Kita bisa lihat di sini 2016 berapa, 2017 PDB nominalnya berapa, dan tahun 2018 PDB nominalnya berapa. Sedangkan untuk PDB real, kita ingin lihat perkembangannya. Dan untuk itu kita harus menentukan tahun dasar sebagai patokan. Di sini kita ambil tahun dasarnya adalah tahun 2016. Artinya adalah setiap harga dari komoditas, yaitu pakaian dan jasa, akan dikalikan dengan harga komoditas pada tahun dasar. Jadi di sini tahun dasarnya adalah tahun 2016, dan kalau kita ingat, harga pada tahun 2016 untuk pakaian adalah $1, dan harga untuk jas adalah $2. Sehingga pada tahun 2016, karena tahun 2016 adalah tahun dasar, kita bisa lihat hasil dari PDB real sama dengan hasil dengan PDB nominal untuk tahun yang sama, tahun 2016. Nah, sedangkan di tahun 2017 kita bisa lihat perbedaannya. Dikarenakan di tahun 2017 jumlah pakaian dan jumlah jas dikalikan dengan harga tahun dasar, artinya di harga tahun 2016, kita bisa lihat perbedaannya. Di sini pada PDB nominal tahun 2017 sebesar $350, sedangkan PDB nominalnya adalah 600. Jadi kita bisa lihat bahwa ada perkembangan atau kenaikan tiap tahunnya. Begitu juga di tahun 2018 kita memperoleh PDB realnya sebesar $500. Terusnya kita lihat perbandingkan dengan PDB nominal, kita lihat bahwa perkembangannya ternyata tiap tahun selalu meningkat. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian, dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.